waktunya ya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi dari Prodi Informatika. Hari ini saya akan membahas tentang dampak AI dalam mengubah cara kita berkomunikasi secara interpersonal. Di sini ada pendahuluannya. Komunikasi interpersonal sendiri itu sebenarnya adalah proses menyampaikan informasi gitu antar dua orang atau lebih. Jadi kurang lebih sama seperti komunikasi pada umumnya, itu bertukar informasi. Biasanya sih terjadi melalui interaksi langsung antar manusia gitu. Selayaknya manusia pada umumnya harus ngobrol gitu dalam bertukar informasi. Tapi pada perkembangan teknologinya sekarang juga udah mulai berubah ya. Kita tuh ngobrol atau bertukar informasi itu bisa melalui banyak gitu, banyak media gitu. Di sini yang mau kita highlight sebenarnya bentuk komunikasi yang didukung perangkat digital yang ada di internet gitu. Salah satu contoh yang paling common sih itu penggunaan AI ya. Kenapa sih yang dibahas tuh AI? Selain karena AI lagi cukup ini ya, cukup banyak sering dipakai dan uh, mungkin lagi cukup teknologi yang lumayan common digunain sama beberapa orang. AI sendiri juga sebenarnya selain fungsinya membantu kita dalam berkomunikasi atau menyampaikan pesan atau mengirim pesan atau membantu kehidupan kita, banyak hidup kita atau yang ada di diri kita itu dari aspek sosial itu berubah gara-gara penggunaan internet dan AI. Nah, kita ngebahas sedikit tentang background atau perkembangan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi itu kalau kita tarik mundur ke belakang, itu cukup pesat tuh kalau di dunia teknologi informasi dan komunikasi ya. Dari mulai pesawat telepon sampai ke internet yang awalnya kita masih make pesawat telepon yang dimana informasinya itu masih sedikit ya yang bisa diperoleh ya cuman suara aja gitu. Dan itu reliability-nya atau eh, reliability-nya ya itu mungkin nggak uh, terlalu akurat lah gitu, nggak terlalu real time lah mungkin bahasanya sekarang ya, dibanding dengan perkembangan sekarang zaman yang sekarang video aja conference sudah real time. Nah, pesawat telepon ini waktu itu dibuat fungsinya ya buat bertukar informasi gitu, karena pada waktu itu kan kita lagi ini ya lagi banyak perang gitu dan itu informasi yang paling yang informasi itu kalau waktu zaman dulu waktu ketika perang itu informasi yang paling berharga tuh ya informasi. Terus kita masuk ke teknologi internet. Oh ya, di telepon sendiri itu media penghantar eh, informasinya itu pakai listrik ya. Jadi zaman koaksial. Terus masuk ke teknologi internet yang sedang kita pakai dan kita gunakan sekarang. Skopnya itu global. Jadi internet ini tuh sebenarnya eh, tempat di mana kita tuh ngakses sebuah big komputer, big server. Dan itu saling yang di mana kita itu saling terhubung. Dan terhubungnya itu menggunakan internet gitu. Internet sendiri itu kalau di dunia saya, di dunia kerjaan yang saya lagi kerjakan itu kan kita ngakses IP public domain ya. Jadi kita ngakses sebuah komputer besar, nggak apa. Kita ngakses itu dan kita semua saling terhubung. Terus setelah lahir internet, kita bisa menggunakan internet yang mungkin tadi awalnya internet itu dilakukan cuma untuk browsing atau mencari informasi aja. Akhirnya internet sendiri itu berkembang gitu, nggak cuma sebagai platform buat mencari informasi, tapi sebagai platform untuk berjejaring sosial atau berinteraksi dengan manusia lain yang mungkin kita nggak pernah sangka atau di belahan bumi atau di belahan negara lain gitu yang cukup jauh. Akhirnya lahirlah media sosial buat menampung semua ini ya apa namanya mungkin kita bilangnya buat menjadi community ya menjadi community kita dalam bersosial media itu menjadi community kita di internet jadi kita bisa menemukan banyak komunitas-komunitas yang sekiranya relevan gitu dengan diri kita. Kira lahirlah media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Nah, itu tempat di mana kita bisa berinteraksi dengan user-user lain. Tuh.
Nah, terakhir itu selain lahir media sosial, itu juga lahir Internet of Things atau IoT. Nah, kalau dari penjelasan ini mungkin bisa dibaca ya sama teman-teman. IoT itu konsep di mana perangkat fisik atau objek yang sehari-hari dilengkapi dengan sensor. Sensor perangkat lunak yang terkonektivitas dengan internet. Jadi, setelah kita melewati fase fase telepon, internet, dan media sosial, ternyata penggunaan internet ini nggak cuman sekedar menggunakan sosial media menariknya. Tapi kayak misalkan hal-hal tradisional yang biasa kita lakuin secara konvensional dan itu terjadi terus-menerus, kayak misalkan contoh membuka pintu, mengunci pintu, itu kan kegiatan yang cukup common dilakuin gitu sama sebagian orang, bukan seluruh orang ya. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi IoT sendiri ini, proses itu atau kegiatan itu tuh jadi baru gitu, di mana dilengkapi dengan IoT gitu. IoT-nya ini nggak cuman berfungsi sebagai hiasan atau mempersulit hidup kita ya. Jadi IoT-nya ini contoh dalam penggunaan pintu yang udah banyak implementasinya kayak Bardi gitu. Jadi itu eh, lebih satu, pertama meningkatkan tingkat keamanan di aspek secure-nya ya, di aspek keamanannya. Terus juga ada aspek dari mempermudah gitu, mempermudah kehidupan kita gitu. Jadi sebelumnya mungkin kita bingung nyimpen kunci itu di mana, tapi dengan IoT atau tingkat keamanan kita bisa monitoring. Tujuan utama dibuat IoT sih itu mempermudah hidup manusia sama menciptakan rasa aman ya, sebenarnya itu. Jadi di IoT sendiri itu kalau perangkat-perangkat atau tradisional ya atau konvensional ya mungkin ya itu kan nggak bisa dimonitoring. Tapi dengan adanya IoT sih perangkat-perangkat konvensional kayak pintu atau misalkan contoh pintu yang paling banyak penggunaannya di zaman sekarang tuh itu bisa jadi dimonitor gitu kayak oh nih siapa aja sih yang masuk nih berapa menit gitu di jam berapa. Itu bisa dimonitor dari itu. Itu dari hal kecil tuh. Terus evolusi komunikasi interpersonal sendiri ini ada menurut penjelasan menurut KBBI, evolusi komunikasi interpersonal itu bisa dipahami sebagai perubahan atau perkembangan secara perlahan-lahan dan berangsur-angsur. Jadi perubahannya itu, evolusinya itu nggak tiba-tiba gitu, tapi itu karena proses, karena adaptasi gitu, akhirnya berubah. Nah, perkembangan zaman ini juga menunjukkan kondisi yang cukup dinamis ya. Jadi karena faktor teknologi informasi dan komunikasi yang banyak merubah orang berinteraksi secara sosial, itu mengakibatkan banyak perubahan-perubahan komunikasi interpersonal dalam lingkup masyarakat. Jadi karena semakin berkembangnya teknologi yang berbasis digital, semua platform ngirim pesan instan tuh di medsos, di berbagai kanal sosial media ya, kayak misalkan Twitter, Instagram itu jadi lebih mudah gitu. Jadi dalam konteks interpersonal juga jadi lebih mudah. Terus kita bakal ngebahas dari segi AI. AI sendiri itu sebenarnya basicnya mesin learning ya. Dia itu di awal penciptaannya itu dia nggak bisa langsung pinter. Iya langsung pinter sih. Cuman untuk lebih pintar lagi dan mengetahui banyak, AI juga perlu belajar gitu. Dia belajarnya dari mana? Dia belajarnya dari database-database yang ada di internet gitu. Jadi AI itu kan sifatnya open source ya. Jadi AI sendiri itu juga belajar dari banyak dari prompt yang udah kita ketik gitu, dari internet, dari data-data yang update gitu. Teknologi AI sendiri ini ada penjelasannya, itu ada kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu manusia menyelesaikan berbagai tugas lebih cepat, akurat, dan efisien. Fungsi AI baik lagi ya, Bung. Fungsi AI itu idealnya itu dibuat itu buat ngebantu pekerjaan manusia, bukan buat menggantikan atau buat menyingkirkan gitu. Jadi penggunaan AI ini bisa diartikan sebagai kita misalkan contoh saya engineer gitu. Dulu mungkin buat ngebantu buat bikin script gitu, beberapa sintaks gitu buat ngerapiin itu mungkin kalau tradisional itu agak cukup menguras waktu ya. Tapi dengan ada AI
kita misalnya dibantu nih, misalkan tolonglah skrip ini dirapihin pengertiannya atau penggunaan bahasa katanya gimana caranya lebih baik. Cuman lebih seperti itu sih. Jadi dan AI itu kan personality-nya itu atau AI itu saya menggunakan AI, teman-teman lain juga pakai AI gitu. Itu bisa berbeda gitu. Karena dia menyesuaikan sama personality kita, apa yang kita prompt, apa yang kita tanya ke dia itu bisa menyesuaikan gitu. Jadi gitu. Lalu ada pemanfaatan AI di asisten virtual itu mungkin seperti Google Assistant atau mungkin Siri ya. Itu ada beberapa contoh Google Assistant yang eh, kalau pakai Siri sih cukup sering. Jadi kalau si Siri ini emang dia sistemnya itu based on voice ya. Jadi dia bisa memahami kata gitu dari suara. Ini ada contoh yang paling terkenal ada ChatGPT sama Gemini yang cukup sering ngebantu kita ya. Kalau mahasiswa mungkin tugas, mungkin yang kerja itu bikin report atau dia mau bertanya hal-hal mungkin dari hal yang eh, simpel gitu, cuman sekedar pengen tahu aja atau sampai ke troubleshooting atau problem solving gitu. Jadi, tapi semakin kalau sekarang kayak semakin dia premium ya atau plus kayak semakin pintar katanya sih. Biar. Misalnya ada computer vision. Computer vision ini teknologi AI yang dapat ngelihat dan menganalisis gambar atau video kayak manusia gitu. Jadi computer vision ini bisa ngeliat wajah, identifikasi objek, membaca teks dari gambar gitu. Ya mungkin itu sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.